Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Dongkal, di video kali ini Bapak akan memberikan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan kisi-kisi. Oke, silakan simak video berikut ini. Oke, untuk latihan soal tentang vektor ya. Oke, silakan perhatikan dengan seksama ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini atau video saya ini kalian mampu memahaminya dengan baik sehingga mampu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan vektor nantinya. Oke, langsung saja. Vektor pada ruang dimensi 2. Oke, indikator soal. Menentukan hasil operasi penjumlahan pada vektor. Contoh soal, diketahui vektor A dengan elemen 8, 7, vektor B dengan elemen -2, -2, maka vektor A plus vektor B sama dengan titik-titik. Oke. Ingat, dalam operasi penjumlahan vektor atau pengurangan vektor hanya komponen yang sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, saya ingatkan lagi, dalam operasi penjumlahan vektor atau pengurangan vektor hanya komponen yang sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, sehingga vektor A plus vektor B sama dengan, nah ini kan yang sejenis kan berarti ini, yang komponen sejenis ya 8 dengan -2, 7 dengan -2, ini kita jumlahkan ya, sehingga diperoleh 8 plus min 2, terus 7 plus min 2. Kita ingat bahwa plus kali min itu hasilnya apa? Min ya, sehingga diperoleh 8 min 2, 6, 7 min 2, 5. Nah, jadi vektor A plus vektor B sama dengan 65. Ini elemennya, atau dalam bentuk lain kita ubah menjadi bentuk 6i plus 5j. Nah, dari pilihan ganda terlihat bahwa jawabannya adalah B ya. Oke, bisa dipelajari ya, bisa diingat-ingat ya, penjumlahan dua buah vektor pada ruang dimensi 2 hanya komponen yang sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya. Menentukan panjang vektor dimensi 2, panjang atau besar vektor ya. Oke. Misal, besar panjang vektor PQ jika vektor P sama dengan 48 dan vektor Q sama dengan -42 adalah menentukan panjang atau besar vektor PQ ya, yang pertanyaan di sini ya. Oke, saya ingatkan lagi. Panjang vektor di ruang dimensi 2 ya, atau bidang datar itu ada dua. Yang pertama, jika vektor A dengan elemen x1 y1, maka panjang vektor A ini kita baca panjang vektor A dilambangkan dengan kurung tegak ya. Panjang vektor A sama dengan akar x1 dikuadratkan plus y1 dikuadratkan. Oke, untuk kasus kedua, jika diketahui vektor A ya dengan elemen x1 dan y1, sedangkan vektor B dengan elemen x2 dan y2, maka panjang vektor AB sama dengan akar x2 min x1 dikuadratkan, y2 min y1 dikuadratkan ya. AB posisinya dibalik jadi B min A ya. Ini posisinya seolah-olah B min A ya. Bisa dipahami ya. Oke, sehingga panjang atau vektor PQ ya, panjang vektor PQ sama dengan akar ini, rumus ini kita masukkan ya, ini sebagai x1, ini y1, ini x2, ini y2, masukkan berarti min 4, min 4 ya, dimasukkan di sini ya, min 4, min 4 dikuadratkan, terus 2 min 8 ya, dikuadratkan, sehingga diperoleh hasilnya adalah akar dari min 8 dikuadratkan plus min 6 dikuadratkan, diperoleh hasilnya adalah akar 64 plus 36 sama dengan akar 100. Hasil dari akar 100 adalah 10. Nah, jadi panjang vektor PQ sama dengan 10. Nah, jawabannya sudah jelas, yaitu A. Oke, bisa dipahami ya.
ini juga sering keluar. Ini sesuai indikator ya, silahkan dipelajari. Berikutnya, kita lanjut ya. Ini vektor pada ruang dimensi 3. Nah, untuk indikator soal, menentukan nilai perkalian skalar dua vektor pada dimensi 3. Menentukan nilai perkalian skalar dua vektor pada dimensi 3. Contoh soal, diketahui vektor U dengan elemen I plus 4J min 4K dan vektor V dengan elemen 2I min 2J min 5K. Maka nilai dari perkalian vektor U kali V adalah, nah saya ingatkan lagi ya, ingat vektor U kali vektor V sama dengan X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 plus Z1 kali Z2. Ini ada X, ada Y, ada Z karena di ruang dimensi 3. Kalau ruang dimensi 2 berarti hanya X dan Y. Jelas ya? Oke. Sehingga vektor U kali vektor V sama dengan, nah X1 kali X2 ini X1 ya, ini 1, ini 2, berarti 1 kali 2 plus 4 kali negatif 2 ini ya, plus negatif 4 plus kali negatif 5 ini ya, sehingga diperoleh 1 kali 2 2, 4 kali negatif negatif 8, min kali min plus ya, jadi plus 20, sehingga diperoleh hasilnya adalah 26 ya. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu E. Oke, ini untuk perkalian skala dua vektor ya. Oke, selanjutnya indikator berikutnya, menentukan elemen suatu vektor dari dua vektor yang saling tegak lurus ini ya. Oke, perhatikan soalnya. Diketahui dua vektor A dengan elemen 2i plus 6j plus 2k dan vektor B dengan elemen 3i plus 5j plus xk. Ini x ya. Nah, saling tegak lurus, maka nilai x adalah, nah ditanyakan ini. Ingat, syarat dua buah vektor saling tegak lurus jika hasil kali kedua vektornya sama dengan 0. Oke, ya, diingat-ingat ya. Sehingga vektor A kali vektor B harus sama dengan 0 ya. Vektor A kali vektor B sama dengan 0. Kita lanjut, perkalian vektor tadi sudah dijelaskan ya. Berarti sudah jelas 2 kali 3 plus 6 kali 5 plus 2 kali X ya. Sorry, ini 3 ya, ini bukan 2, ini seharusnya 3. Oke, sorry. Selanjutnya diperoleh 2 kali 3 6 plus 6 kali 5 30 plus 3x ya sama dengan 0. 6 tambah 30 itu berarti 36 ya. Selanjutnya 36 ini kita pindah ruas, positif jadi negatif ya, sehingga 3x sama dengan negatif 36. X nya diperoleh negatif 12, yaitu 36 bagi 3 ya. Oke. Nah, jadi dari sini sudah jelas jawabannya adalah A. Oke. Oke, ini ada kesalahan pada soal ya, ini seharusnya adalah 3K ya. Oke, sorry. Selanjutnya, indikator soal, menentukan besar sudut antara dua vektor dimensi 3. Menentukan besar sudut antara dua vektor. Oke, contoh soal. Jika vektor A dengan elemen 3 0 0 dan vektor B dengan elemen 3 3 0 adalah vektor-vektor pada bangun ruang, maka besar sudut yang terbentuk adalah, nah ditanyakan besar sudut ya. Oke, ingat ini rumusnya ya untuk menentukan besar sudut. Cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Perkalian vektor jelas x1 kali x2 plus y1 kali y2 plus z1 kali z2. Panjang vektor itu akar ya, akar x1 kuadrat plus y1 kuadrat plus z1 kuadrat dikali panjang vektor B sama ya, x2 akar x2 kuadrat plus y2 kuadrat plus z2 kuadrat. Sehingga kita masukkan ya, ini adalah x1, ini y1, ini z1, ini x2, ini y2, ini z2. Kita masukkan sehingga diperoleh 3 kali 3 ini, 3 kali 3 plus 0 kali 3 plus 0 kali 0 nih. Perhatikan ya, per akar. Nah, 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat ya,
dikali akar ini lagi 3 kuadrat plus 3 kuadrat plus 0 kuadrat ya, sehingga diperoleh 3 kali 3 9, 0 kali 3 0, ini 0 kali 0 0 per akar ini jelas 9 plus 0 plus 0 ya, ini akarnya jadi 9 plus 9 plus 0, sehingga diperoleh hasilnya adalah 9 per akar 9 kali 8 akar 18. Nah, akar 9 berapa? 3 ya. Akar 14 itu 9 kali 2, berarti 3 akar 2. Ya, sehingga diperoleh 9 per nih 3 kali 3 akar 2. Ini akar 9 3. Akar 14 itu 9 kali 2, berarti jelas 3 akar 2. Sehingga diperoleh ya, lanjut 9 per 9 akar 2. 9 bagi 9 berapa? 1. Berarti 1 per akar 2. Nah, ini inputnya belum rasional, maka harus dirasionalkan ya. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah akar 2 ya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi cos theta sama dengan setengah akar 2. Nah, kita akan menentukan tetanya atau besar sudutnya ya. Cos berapa? Cos pada sudut berapa yang menghasilkan setengah akar 2? Nah, kita ingat tabel trigonometri ya. Itu adalah 45 derajat. Ya, jadi jawabannya sudah jelas adalah A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, tetap semangat ya. Oke, lanjut ke indikator berikutnya. Kayak ini yang terakhir ya. Menentukan nilai suatu variabel jika diketahui proyeksi skala dari dua vektor. Oke, misal jika ada titik A ya dengan koordinat 4, 7, 0, titik B dengan koordinat 6, 10, negatif 6, dan titik C dengan koordinat X, 9, 0. Agar sudut BAC sama dengan 90 derajat, maka nilai X adalah, nah, agar 90 derajat berarti artinya apa? Artinya perkalian faktor kedua faktor itu harus sama dengan 0 ya. Oke, karena segitiga ABC siku-siku di A yaitu 90 derajat ya, maka ya kita tahu ini segitiga siku-siku karena ini BAC sama dengan 90 derajat ya. Maka sudah jelas karena segitiga ABC siku-siku di A yaitu 90 derajat, maka vektor AB kali vektor AC sama dengan 0. Nah, vektor AB artinya apa? B min A. Vektor AC artinya apa? C min A. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi. B min A, C min A. Oke, B min A. B min A berarti ini 6 min 4 ini ya. 10 min 7 ini. Negatif 6 min 0 ini. Selanjutnya C min A, X min 4 ini. 9 min 7 ini. 0 min 0 ini. Nah, selanjutnya kita uraikan ya. 6 min 4 berapa? 2. 10 min 7 3. Min 6 min 0 min 6. X min 4, X min 4, 9 min 7 2, 0 min 0 0. Nah, dari sini kita kalikan ya. 2 kali X min 4 ya ditambah 3 kali 2 6 ya. Terus ditambah negatif 6 kali 0 0 ya, sehingga sama dengan 0. Dari sini bentuknya seperti ini. Ya, jelas ya. Ini 2 kita uraikan lagi, kita kalikan ke X dan 4 ya. 2 kali X 2X, terus 2 kali min 4 itu min 8 plus 6 sama dengan 0. Ini dijumlahkan min 6 plus 8 itu negatif 2 ya, jadi 2x min 2 sama dengan 0. Negatif 2 ini kita pindah ruas jadi positif, sehingga 2x sama dengan 2 dan x diperoleh sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah A. Jelas ya? Oke. Ini cukup sampai sini aja untuk latihan soal vektornya. Kita lanjut latihan untuk soal atau bab yang lain lagi nanti ya. Nanti insya Allah saya akan buatkan kalau saya sempat ya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Jangan lupa ya, pelajari dengan sesama latihan soal ini ya. Mudah-mudahan ini membantu buat kalian. Ini sebagai referensi soal yang sesuai kisi-kisi. Atau nanti bentuknya kayak apa Bapak kurang tahu ya. Ini saya buatkan berdasarkan soal tahun kemarin. Ini sebenarnya soal tahun kemarin saya buatkannya seperti ini, sesuai kisi-kisinya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.